kita pada kali ini akan membahas function, teman-teman. Nah, mungkin kita akan langsung saja masuk ke pembahasan. Apa itu function? Function adalah blok kode program yang berjalan saat kita panggil. Jadi, sebelumnya kita kan udah pakai tuh iset, count, dan lain-lain. Nah, sebenarnya iset, count, dan lain-lain maupun goto juga itu adalah jenis-jenis function yang memang sudah disediakan oleh PHP-nya gitu. Nah, kita juga bisa membuat sebuah function sendiri untuk kita gunakan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, function ini tuh blok kode program seperti itu. Mungkin di bahasa pemrograman lain, function itu bisa disebut dengan method. Jadi, kalau ada di program-program lain, function itu sama seperti method gitu ya. Nah, di sini yang perlu menjadi catatan adalah untuk membuat function, kita bisa menggunakan kata kunci function. Jadi di sintaknya itu diawali dengan function gitu. Lalu diikuti dengan nama functionnya. Nama functionnya ini bebas, tapi seperti biasa disarankan untuk tidak menggunakan spasi. Seperti itu. Jadi kalau memang membutuhkan spasi, kalian bisa menggunakan underscore saja. Seperti itu. Nah, terus diakhiri dengan tanda kurung seperti ini. Baru nanti kita buat bloknya, gitu teman-teman. Nah, untuk informasi juga, nama function ini dia bukan case yang sensitif. Jadi besar kecil huruf itu tidak terlalu berpengaruh. Seperti itu. Oke, kita akan coba praktekkan di sini. Di sini contoh adalah function say hello. Oke, jadi function ini adalah satu sintaknya ya, atau aturan tulisnya. Kita tulis dulu function di awal, lalu kita masukkan nama functionnya. Baru kita bukakan kutub kayak gini, lalu kita buat pakai kurung kurawal. Nah, tanda kurung kurawal ini dia itu sebagai bloknya. Dan di sini adalah statement yang nanti dieksekusi. Seperti itu. Dan untuk menggunakan function ini, kita bisa menggunakan nama di sini. Ini nama functional, kita tulis saja, dan ini akan langsung mengeksekusi semua statement yang ada dalam blok functionnya. Seperti itu. Nah, ini nama ini itu tidak, dia itu bukan case yang sensitif. Sehingga, jika kita di sini menulisnya tidak, besar hurufnya tidak sama, dia tetap bisa. Tapi kita sebaiknya menulisnya dengan bentuk yang sama. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Kita akan mencoba dulu ya. Di sini kita buka VS Code-nya. Kita buat ini yang baru, function.php seperti ini. Oke. Jadi pertama kita akan menulis function-nya dulu. Function. Nah, setelah kita tulis function, kita tulis nama function. Apa nama function? Misalnya say hello seperti ini. Lalu seperti ini. Dan ini gak usah diisi apa-apa. Kita langsung buat saja kurung kurawal seperti ini. Lalu dalamnya bisa kita masukkan statementnya. Misalnya echo halo semua. Seperti ini misalnya. phpol lalu titik koma. Nah, untuk mengaktifkan function yang sudah kita buat, kita hanya perlu menulis namanya gitu. Say hello say hello seperti ini ya. Ini kita gini dan kita tutup pakai titik koma. Setelah itu kita langsung bisa running di terminal. php function.php. Nah, langsung sini tulisan halo semua. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang saya tadi bilang juga, case-nya dia tidak sensitif gitu. Jadi semisal saya nulisnya gini, say hello. Ini dia akan tetap jalan. php function. Nah, lihat.
dia akan tetap tereksekusi. Kenapa? Karena case dari nama function itu tidak sensitif seperti itu. Case-nya bukan yang case sensitif, dia in case sensitif. Oke, setelah itu kita akan pelajari namanya lokasi function. Nah, jadi penempatan function dalam PHP ini sangat fleksibel gitu. Dia tidak ada aturan tetap untuk lokasi di mana kita harus membuat functionnya. Kalau semisal di pemrograman lain, terkadang kita harus ditetapkan aturan bahwa function itu harus ada di dalam class gitu. Sedangkan di dalam PHP ini tidak, kita bebas untuk membuatnya di mana saja. Bahkan kita bisa membuat function di dalam if statement gitu. Di dalam function dan sebagainya. Jadi ada function, di dalam function itu juga bisa. Itu benar-benar bebas sekali. Namun perlu diingat, kode function yang belum dieksekusi oleh PHP, maka function tersebut tidak akan bisa digunakan. Gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh ya untuk lokasi function. Jadi ini functionnya ada di dalam if statement gitu. Function hi gitu kan, echo hi gitu. Hi. Oke, kita kan coba buat ya. Oke, kita akan coba buat di sini. Pertama kita buat satu variabel sama dengan true ya. True. Seperti ini. Kita berikan dia data boolean. Habis itu kita buat if statement ya. If apa? Saya lupa. If jangan data deh. Ini buat aja nama kita samakan ya. Buat seperti ini. Kita buat ininya function di dalamnya. Functionnya adalah function hi ya. Kita buat namanya hi di sini. Kita buat misalnya echo hi. Nah, seperti ini. Oke. Echo hi. Nah, saat kita running di sini, hi misalnya, gini, hi gitu ya. Iya benar. Oh saya lupa, ininya nggak ada. Nah seperti ini. PHP function dot buat function hi, buat element to buat function hi. Kita coba bandingkan ya. Error false if ini seharusnya dia nggak error sih, harusnya ya, harusnya bisa. Coba PHP function warning under variable is on PHP value of type null is not capable. Coba kita buat nilai jadi false ya. Clear PHP function dot
Kenapa dia nol? Seharusnya dia bisa berjalan nih seperti kesalahan. If buat di dalamnya function dan functionnya high atau masa gara-gara itu nggak mungkin ya. Kita coba lagi. Saya baru ingat kesalahannya adalah ini. Kita masukkan variabel teman-teman. Maaf ya, di sini saya melakukan kesalahan. Jadi seharusnya kita masukkan function, kita malah buatnya dia menjadi sebuah variabel, makanya dia nggak jalan. Nah di sini kalau misalnya kita masukin true misalnya, true artinya datanya itu benar dan di sini juga true, maka dia fungsinya akan dieksekusi. Jadi di sini akan muncul dia. Kita akan tulis ya function.php. Nah, dia akan muncul, hi. Tapi kalau dia ini kita masukkannya false, false seperti ini, maka dia tidak akan muncul. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena di sininya false gitu, sehingga ini tidak bisa tereksekusi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ininya true dia baru bisa. Seperti itu. Oke. Dan lanjut. Setelah kita mengetahui tentang location function yang sangat-sangat fleksibel, di sini kita akan mempelajari tentang yang namanya function argument. Seperti itu. Nah, jadi apa sih tentang function argument itu? Nah, function argument itu kita bisa mengirim informasi ke function yang kita panggil. Jadi di sini yang di dalam function argument itu kita bisa menambahkan informasi-informasi kepada function yang kita panggil gitu. Jadi ini seperti bisa dibilang seperti apa ya? Array mungkin gampangnya gitu. Untuk melakukan kita perlu menambahkan argumen atau parameter di function yang sudah kita buat. Cara membuat argumen itu sama seperti dengan cara buat variabel. Jadi argumen itu sama aja sama variabel gitu ya. Nah, bedanya untuk nanti itu di pengiriman datanya gitu. Nanti kita akan langsung buat contoh aja. Lagi argumen itu tempatnya ada di dalam kurung gitu. Jadi kan tadi di sini nih ada kurung ini. Nah, kalau kita masukkan variabel di dalam sini, itu dia akan menjadi sebuah argumen bagi functionnya. Dan argumen ini kita bisa buat datanya nanti. Jadi kita bisa mengirim-ngirim data-data buat si argumen tersebut. Seperti itu. Dan data itu sangat fleksibel. Itu bisa masuk semua jenis data, baik string, integer, atau floating point. Seperti itu. Nah, argumen itu bisa lebih dari satu. Jika lebih dari satu harus bisa menggunakan tanda koma. Seperti biasa saja gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan dua argumen atau lebih, kita bisa memisahnya menggunakan tanda koma seperti itu. Nah, jadi ini contohnya. Ini adalah function, ini nama functionnya, dan yang di dalam kurung ini itu namanya adalah argumen seperti itu. Lalu di sini kan kita eksekusinya. Nah, di argumen ini seperti ini, itu nanti kan di sini kita masukin lagi nih variabelnya. Ini kan dari argumen diambil ya. Jadi kalau mau eksekusi ini ambilnya dari sini gitu. Nah, data yang akan dieksekusi di sini adalah data yang kita masukkan di sini. Jadi saat kita memanggil functionnya si say hello, kita di dalam kotak dalam tanda kurung ini kita masukin datanya dan data ini tuh bisa kita rubah-rubah. Misalnya pertama kali kita akan menggunakan echo. Jadi si echo ini dia adalah argumen dari parameter ini gitu. Dia itu nanti masuknya ke sini dan dari argumen ini itu nanti kita taruh di sini dan di sini barulah dieksekusi. Seperti itu. Lalu bisa langsung kita misalkan di bawahnya kita pengen hello ke Eko dan Budi gitu. Tinggal kita di sini Eko, di bawahnya kita kasih Budi seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan dia dua argumen atau lebih, gimana Bang gitu. Ya, itu tinggal kita kasih koma di sebelah sininya gitu.
Oke, mungkin untuk dua argumen yang lebih kita akan beri contohnya nanti di akhir. Kita akan berikan contoh dulu buat yang satu argumen. Kita pakai yang ini. Di sini misalnya kita masukkan variabel nama seperti ini. Nah, di sini kita ganti halo, kita ganti variabel nama seperti ini. Nah, ini kita bisa masukin bebas. Mau masukin integer, misalkan halo 45 gitu misalnya bisa. Atau kita mau masukin string, bisa banget. Misalnya namanya siapa? eh misalnya namanya adalah Jokowi gitu ya. Oke, kita kan di sini kita jalankan. Nah, lihat dia bisa interjen jalan, Jokowi jalan. Jadi polanya adalah tadi di sini kita punya argumen dan data yang kita masukkan di sini saat memanggil si functionnya itu akan dikirim ke argumen ini. Dari argumen ini baru digunakan di dalam statement yang ada di dalam function. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk yang dua argumen nanti saya akan jelaskan di akhir karena bagi saya kita akan menyelesaikan dulu materinya dan itu saling berkaitan ya. Nah, di sini adalah default argument value. PHP mendukung default argument value. Fitur ini memungkinkan jika ketika memanggil function tidak memasukkan parameter gitu. Kita bisa menggunakan data defaultnya apa seperti itu. Jadi dia itu seperti ini. Misalnya name anonymous gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang di awal kosong seperti ini, saat kita panggil, dia tidak hanya hello saja, tapi akan muncul anonymous seperti itu. Tapi kalau kita masukkan di sini data yang akan dikirim kepada parameter atau argumen ini, itu akan dieksekusi data yang ini dan data default ini tidak akan digunakan. Kita akan coba di sini. Misalnya di sini kita berikan dia satu data default ya. Misalnya seperti tadi di contoh anonymous seperti ini. Nah, kita akan bandingkan. Yang di pertama ini kita atau kita hapus dulu data ininya, data yang ini. Ini. Nah, kalau kita seperti ini, kita tidak masukkan data ini, harusnya di sini hanya akan keluar halo saja. Atau bahkan bisa jadi error gitu. Function. Nah, dia error. Kenapa dia error? Karena di sini kita punya satu argumen dan di sini kita tidak masukkan argumen apapun, kita tidak masukkan data apapun yang untuk dikirim ke argumen. Caranya bagaimana jika kita tidak ingin error saat kita sudah menggunakan argumen seperti ini dan di sini kita ingin kosong. Kita misalkan cuma pengen hello-nya aja gitu. Dan kita ini tetap tidak mau dihilangkan karena takutnya nanti di kedepannya kita ingin masukkan data. Caranya adalah dua. Kita bisa memberikan di sini uh, satu buah apa ya, argumen default gitu ya. Dan kalau seperti ini kosong. Jadi nanti yang muncul hanyalah hello doang gitu. Kita coba ya. Function. Nah, lihat. Yang pertamanya hello, yang kedua halo Jokowi. Kenapa? Karena yang di kedua ini kita masukkan sebuah data yang akan dikirim kepada si argumen. Tapi yang di pertama ini kita tidak mengirim gitu. Kita kosong dan di sini kita tidak error. Kenapa? Karena kita sudah memberikan sebuah data default gitu. Bahwa data defaultnya itu adalah kosong gitu. Atau kalau misalnya kita memberikan ini, maka data defaultnya anonymous gitu. Jadi kalau kita seperti ini, uh, function.php, nah dia akan langsung halo anonymous. Kenapa dia halo anonymous? Karena defaultnya anonymous dan di sini kita tidak masukkan data apapun, artinya kita menggunakan sebuah data default gitu. Lalu di sini ada sebuah catatan ya. Ada biasa kesalahan dalam menggunakan data default argument value gitu. Kapan kita salah dalam menggunakan default argument value ini? Ketika kita menggunakan yaitu di menyimpan default argument value di parameter awal itu kurang berguna, benar-benar nggak berguna lah gitu. Jadi default argument value itu kan bisa disimpan di argumen manapun ya. Mau bisa kita menggunakan double argumen atau triple argumen atau hanya single argumen itu bisa gitu. Dan
Kalau misalnya kita menggunakannya dua argumen, terus kita ngasihnya default argumen value ini di awal, di argumen yang pertama, itu sebuah kesalahan, karena itu nggak berguna, gitu loh. Jadi misalnya di sini nih, gitu. Kita masukin first name sama dengan anonymous. Terus kita punya argumen kedua bernama last name, gitu. Nah, di sini kenapa dibilang tidak berguna? Karena saat kita memasukkan ini, di sini nih, ini otomatis akan terkirim ke yang argumen pertama gitu. Kan kita nggak mungkin naruh koma, kok dikosongin terus koma, baru argumen kedua. Oke, mungkin agar lebih mudah kan kita akan langsung praktek aja. Misalnya di sini, saya akan buat ya, jadi first name gini, dia jadi first name, lalu kita akan buat dua argumen di sini. Nah, cara buat dua argumen hanya setelah kita di argumen terakhir, di akhir argumennya kita tambahkan koma seperti ini, baru kita buat satu variabel baru lagi. Misalnya namanya last name. Seperti ini. Di sini kita menggunakan uh, default argumen value-nya di parameter yang pertama atau di argumen yang pertama. Nah, saat kita masukkan di sini first name, terus kita masukin lagi last name, ini misalnya, maka dan di sini kita hanya masukkan satu nih di sini Jokowi doang gitu kita masukin. Ini itu akan menjadi data yang dikirim kepada first name gitu. Nggak mungkin dikirim kepada last name gitu. Atau misalkan ya udah kalau gitu kan tinggal kita spasi terus koma gini sub gitu. Jadi yang data pertamanya kosong gitu. Nah, itu malah jadinya error teman-teman gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Nah, kalau kayak gini kita running dia bakal jadinya error. Kayak coba ya kita running ya, dia akan error harusnya. Nah, di error. Kenapa di error? Karena pertama, kita tidak memberikan default kepada default argumen value kepada argumen atau parameter yang kedua. Dan di sini kita hanya memasukkan satu data. Otomatis data ini hanya kekirim ke parameter yang awal gitu, bukan kekirim kepada parameter yang terakhir. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dua argumen seperti ini, maka parameter yang kita berikan adalah parameter yang kedua, jangan parameter yang pertama. Karena yang pertama itu wajib untuk dijalankan. Seperti itu. Oke, di sini kita akan masuk ke tipe declaration. Nah, jadi seperti variabel gitu ya. Variabel kan jenis data yang kita ingin input di dalam variabel itu bisa kita atur. Nah, seperti itu juga di dalam function ini. Jadi dia itu bisa kita masukkan data, walaupun kan defaultnya si PHP ini datanya dia dinamis ya, bebas. Kita bisa integer, bisa string, bisa floating, bisa boolean gitu, itu bisa. Tapi kalau terlalu dinamis kan kadang susah tuh ya, kayak kita jadi nggak ada patokan khusus gitu. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah patokan khusus, kita bisa menggunakan tipe declaration di dalam si functionnya. Caranya seperti mana? Caranya tuh mudah gitu. Jadi di depan nama dari argumennya tinggal atau parameternya kita tinggal memberikan satu deklarasi. Misalkan untuk integer itu kita menggunakan int atau string atau boolean gitu. Di sini ada beberapanya, ada valid types. Dan perlu diingat kalau kita menggunakan ini dan kita masukkan data yang tidak sesuai maka akan terjadi error. Gitu, oke? Nah, di sini ada valid types, ada banyak ya tipe-tipenya. Ada class interface, ada self. Ini kita tidak akan bahas karena belum. Lalu ada array gitu. Jadi parameternya saat kita ingin memanggil function dan masukkan data itu harus array gitu. Atau ini boolean ya. Atau floating point. Atau juga integer atau string gitu. Interchangeable dan objek nanti kita belum membahasnya. Seperti kita kan fokus ke integer, string, boolean, array, dan float dulu ya. Nah, ini adalah sebuah contohnya. Jadi, misalnya di sini kita akan membuat suatu apa namanya yang tambah-tambahan seperti itu. Function tambah-tambahan. Di sini function kita beri nama sum, gitu ya. Nah, kalau kita ingin memastikan di sini kita masukinnya itu
Kita cuma pengen inginkan data yang keluar dari function ini integer gitu. Jadi kita nggak mau floating, boolean atau array bahkan gitu. Kita nggak mau. Kita cuma mau integer doang. Nah, kita tinggal masukin aja nih tipe datanya apa, kodenya. Misalnya int baru nama parameternya gitu. Nah, di sini ada total sama dengan first slash gitu ya. Echo total first slash sama dengan total gitu. Kita kan coba di sini. Kita coba ya. Aduh, aduh. Nggak apa-apa, kita hapus. Um, uh, function, function, kita kasih nama sum, terus kan first ini ya, first, gini mungkin lah. Kalau kita misalkan mau masukin misalnya int gitu ya, integer, kita tinggal masukin int di depannya. Lalu kita tulis lagi int, misalkan last seperti ini. Lalu kita gini. Nah, misalnya total, aduh, kita bikin variabel total itu sama dengan first plus last seperti ini. Lalu echo total itu first ditambah last sama dengan total. VOL seperti ini. Nah, ini saat kita masukkan sum gini ya. Misal kita di sini masukin data integer 100 ditambah 100, 100 gitu. Nah, oke, seperti ini misalnya. Terus mungkin yang di akhir kita di sini pakai oh jangan dulu deh. Gini dulu, 3 dulu aja. Kenapa? Karena biar nggak error. Ini misalnya kita masukin datanya pakai integer gitu. 100, 100. Ini. Oke, terus yang ini kita masukin misalkan boolean ya. True dan false. Seperti ini. Nah, coba kita akan jalankan. Kita clear terlebih dahulu. Kita tulis php function.php. Wih, error ini. Online 3. Oh iya ini masih belum kita benerin. Ini seharusnya. Nanti kita hapus aja ya. Karena sudah lewat juga pembahasannya, jadi nggak perlu lagi. Nah, oke, kita kan bahas satu-satu dulu. Yang pertama ini jelas dia datanya integer, makanya dia jalan gitu ya. Yang kedua nih, datanya kan string. Kok bisa dia jalan? Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bersama sebelumnya, itu di dalam PHP ini ada yang namanya tab juggling gitu. Jadi dia otomatis akan melakukan konversi data. Dan 100 ini, 100 string kalau kita konferensi itu akan langsung berubah menjadi eh, apa namanya, berubah menjadi 100 100 di integer gitu. Nah,
buat true dan false itu kalau misalkan kita tab juggling, kita konversi, itu akan kalau true itu nilainya 1 dan false itu nilainya 0 gitu. Beda ceritanya dengan array. Kalau misal kita gunakan array, itu dia nggak bisa di ini, nggak bisa di apa, di tab juggling, nggak bisa dikonversi gitu. Kita kan coba pakai array gini ya. Dia akan pasti langsung error. Kenapa dia error? Kenapa dia error? Karena array itu tidak bisa dikonversi kepada array itu bukan integer yang pertama. Di sini kan sudah kita deklarasikan bahwa datanya itu harus integer gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, array tidak bisa di juggling atau dikonversi untuk menjadi sebuah integer gitu. Jadi kalau misalkan ini kita pakainya Vardam misalnya gitu. Misalnya kita Vardam nih, atau yang kedua aja yang kita Vardam. Vardam misalnya gini. Kita PHP jalanin. Nah, tuh kan, dia malah nol gitu. Tuhan clear dulu. Salah nih, seharusnya nggak gini cara masukinnya. Makan tadi datanya ngawur. Nah, ini seharusnya gini. Coba kita lihat. Ini. Aduh, error. Karena kenapa error? Karena ini nggak spesifik. Kita masukin ini. Aduh, Tahu kita tidak perlu menggunakan Pardam dulu ya, karena saya agak lupa di sini. Oke, kita akan lanjut saja untuk pembahasannya. Jadi intinya adalah ini itu semua kalau kita cek menggunakan Pardam seharusnya datanya adalah integer semua. Seperti itu. Sebagaimana yang dihasilkan. Oke. Setelah itu ada namanya variable like argument list. Nah, ini salah satu tools yang unik nih di dalam function. Jadi, tadi seperti yang kita tahu, function itu kita bisa buat array di dalam function kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan variable like list, itu merupakan kemampuan membuat sebuah parameter yang menerima banyak value. Artinya, parameter ini, atau argumen ini, bentuknya itu seperti mirip dengan array gitu. Jadi, akan membuat argumen tersebut menjadi array, tapi dia bukan array. Jadi, kita nggak perlu mengirim array ke functionnya gitu. Misalkan nih, kita mau ngirim banyak data di dalam satu function, dalam satu parameter gitu. Nah, kita tidak perlu membuat array gitu. Kita bisa menggunakan namanya variable like argument list. Tapi, ada tapinya. Ini hanya bisa digunakan di argumen posisi terakhir. Misal ada 3 argumen, maka argumen ketiga itu yang bisa kita buat menjadi variable like argument list. Gitu. Argumen pertama dan kedua tidak bisa. Caranya gampang banget. Caranya itu tinggal pakai titik 3 kali doang. Gitu. Sebelum di nama argumennya. Oke, kita akan lihat contohnya. Di sini ada sebuah function sum all gitu ya. Nah, di sebuah function sum all ini kita punya values dan ini titik 3 adalah tanda dari variable like argument listnya. Lalu
Di sini kita punya total sama dengan 0, jadi kita definisikan di awal total ada 0. Di sini kita menggunakan for looping ya, for each looping. Kita value as value, ini terus total, tambah kurang sama dengan value, gitu. Lalu di echo, di total, ada implode, eh, ini tambah, terus ada value, total, ada PHP EOL. Implode ini itu untuk apa ya? Untuk menampilkan data lah gitu bahasanya, agar dia itu uh, tertata dengan rapih gitu. Nah, kita kan coba saja. Saya di sini mungkin agak butuh panduan sih. Oke, oke, seperti ini. Kita akan coba kita buat yang baru mungkin, atau tidak perlu kita di sini aja. Kita stay di sini. Salah, uh, kita akan buat dulu satu buah function ya. Function, misalnya nama function itu all. Sum all seperti ini. Kita seperti ini. Nah, di sini kita akan masukin satu namanya. Misalnya namanya ada values. Values seperti ini. Nah, di depan values, karena kita ingin masukkan banyak data dan tidak ingin menggunakan array, kita ingin menggunakan like argument list, kita tambahkan titik 3. Lalu baru deh kita buat lognya. Seperti ini. Kita akan buat satu variabel namanya total ya. Total, kita definisikan total sebagai 0. Nah, baru di sini kita buat for each. Saya gunakan ini, masalah for each itu. Salah, maksud saya seperti ini. Kita masukin dulu values s, kita akan simpan datanya di value seperti ini. Baru kita gini, dan di sini baru kita jalankan. Jadi total itu dengan value seperti ini. Ini biar dia itu selalu looping ya. Jadi total tambah sama dengan value kan sudah kita bahas sebelumnya, itu total sama dengan total ditambah value gitu. Dan ini akan selalu berjalan terus gitu. Nah, di sini kita echo total, itu echo-nya adalah total deployed sama dengan total. Oke. Deploy jadi yang di awal ini adalah pemisahnya. Kita ingin dia itu pemisahnya apa. Jadi kan nanti kita buat nih si value-nya banyak data ya, dan banyak datanya itu biar ada pemisahnya, kita gunakan namanya employed gitu. Dan mungkin sini kita pemisahnya pakai ini aja, atau pakai koma, kita pemisahnya baru kita koma di sini, baru kita di sini kita masukin data itu value seperti ini. Oke, baru kita titik lagi. Di sini sama dengan, atau kita masih values value salah, bukan roll. Nah, ini kalau sudah seperti ini, maaf, ini seharusnya total karena kita hasilnya kan total ya.
Nah, ini udah bisa kita siap untuk kita running. Ini kita kan coba running. Zoom all. Nah, ini kita tinggal langsung masukin aja datanya gitu. Misalnya kita punya berapa data nih? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya kita punya 9 data di sini, kita tinggal running deh. PHP function. Ada yang salah nih. Sebentar. Function sum all values benar. Totalnya kita ada 0, ada for each. Ini benar value, ada total each total deployed 9 total. Employed argumen 2. Jadi employed yang bermasalah ceritanya. Kok error lagi ya? Salahnya di mana nih? Kalau kita samain ganti plus gitu, misalnya kita samain nih. Oh, error ya, padahal saya sudah masukin persis loh. Oke. Function somehow dia titik 3 bersis. Values as value ini benar for each-nya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Di total juga sama aja, benar value. Echo-nya total employed implode. Kita gunakan tambah, itu kita gunakan oke. Maaf saya salah di sini. Aduh, maaf, sebentar. Di sini saya akan buka slide-nya seperti yang saya beritahu ya. Slide-nya itu saya menggunakan slide dari Pak Eko. Kita ke cancel di sini. Tidak perlu Anonymous Pang. sorry. Ini adalah slide yang kita gunakan. Oke, itu saya dapat slide-nya dari beliau karena saya juga belajar dari beliau. Tuh, oke. Mana tadi? Slide-nya kita sudah jauh ya di function. Return value belum. Ini dia. Argumen. Oke. Jadi kesalahannya adalah seperti ini teman-teman. Di sini saya malah menggunakan value. Kenapa saya salah tadi? Kenapa error? Karena seperti ini. Employed itu kan kita harus memiliki data yang seperti array ya untuk kita tampilkan. Nah, data yang ada di sini itu tersimpannya di parameter. Kita mengirim datanya itu ke parameter values gitu, bukan ke parameter value. Nah, saya tadi salah nulis, saya malah menulisnya value gitu. Makanya di sini menjadi values. Kita harus mengubahnya menjadi values. Kenapa kita harus mengubah menjadi values? Karena ya di data-datanya ada di situ gitu. Jadi baru bisa diemployed gitu. Nah, sebenarnya untuk ini kita, jadi di sini saya sudah dapetin kesalahan saya. Nah, kesalahannya adalah seperti ini. Di sini saya malah menggunakan tanda petik. Yang mana itu artinya adalah yang kita masukkan adalah sebuah string gitu. Sedangkan employed itu adalah untuk kita menampilkan data-data. Jadi data ini
kalau kita menggunakan implet saat menampilkannya, jadi ntar di sini kita kan pemisahnya pakai plus, ini ntar ada plus-plusnya gitu. Nah, artinya kita membutuhkan data ini, dan data ini itu tersimpannya di dalam values, di dalam argumen values. Sedangkan tadi saya memasukkannya menggunakan titik dua, petik dua di atas yang menandakan itu adalah sebuah string gitu. Jadi sehingga maknanya adalah di implet ini kita masukkan string values gitu. Dan string values itu tidak memiliki data, dia hanya sebuah cover. Nah, akhirnya itu membuatnya menjadi error seperti itu. Nah, karena kita sudah membenarkan ya, maka di sini pasti dia bisa jalan. PHP function dot call not on input file function pphp. Oh, ini salah. Salah ininya. PHP function dot php. Nah, ini adalah output akhirnya seperti itu. Jadi, kenapa bisa tampilannya jadi seperti ini? Ini karena kita menggunakan yang namanya si values ini. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin untuk tambahan, sebenarnya bisa kita tidak menggunakan for each di sini. Bisa. Jadi, caranya kita hapus gini misalnya. Jadi kita ganti. Kita jadi sum array sum gini. Value. Ini harusnya juga jalan ya, sama aja. Soalnya sama dengan, sama dia. Ini adalah yang lebih simpel ya, dibanding kita menggunakan for each gitu ya. Oke. Ini adalah yang kita namakan dengan variabel like argument list. Yang terakhir kita akan membahas yang namanya variabel return value. Oke. Di sini secara default function itu tidak menghasilkan value apapun. Namun jika kita ingin, kita bisa membuat sebuah function mengembalikan nilai. Di dalam block function, untuk menghasilkan nilai, kita harus menggunakan kata kunci return. Lalu diikuti dengan data yang ingin dihasilkan. Menghasilkan satu data di sebuah function tidak bisa lebih dari satu. Oke, kita akan coba ya. Maksudnya gini. Di sini kita pakai function sum. Ada intergen first, intergen second. Kayak itu. Lalu kita punya return di sini. First plus second. Nah, di sini kita malah mengeluarkannya total gitu. Jadi nilai ini kan dia first, ini ke second ya. Nah, nilai ini itu akan dikembalikan ke si sum gitu loh. Jadi kita bisa mengirimnya, mengaplikasikannya dengan satu variabel baru, nilai yang ada di dalam sum ini. Seperti itu. Kita akan coba saja langsung sebuah function return value-nya. Misalnya di sini kita punya function sum gini ya. Nah, gini. Lalu ini kita value seperti ini misalnya. Oh enggak, ini misalnya kita ganti menjadi first. Kita buat lagi last seperti ini. Di sini kita ganti juga. Enggak gini. Ini kita hilangkan juga. Function sum first last. Atau kita hapus saja buat dari awal. Function. Terus kita buat namanya sum. First. Oh,
Di first kita sudah punya ya, atau kita pakai aja yang ada di atas sini. Nah, ini kita udah punya nih, POL gitu ya. Nah, di sini kita ini kita hapus dulu. Ininya harusnya kita ganti. Di sini kita kan menggunakan nih return first plus second. Jadi kita total ya, itu nggak langsung gitu. Kan kalau di sini kita langsung total ya, dan itu langsung hasilnya gini, total dan first less gitu. 100 ini kasih tambah baru keluar totalnya. Karena apa? Karena nah nih, tadi kita masukin gini, echo total first less total. Ini kita masukin aja di dalam sini kan, total gitu. Nah, kita bisa buatnya di luar. Caranya gimana? Cara ini kita ganti jadi return gini caranya. Nah, terus yang di luar ini itu kita tambahin di depannya, misalnya total gitu, sama dengan sum. Ini juga kita tambahin semua, tambahin di sini dan di sini. Oke, udah seperti ini, baru kita akan selitkan total sum set, baru kita vardam totalnya. Kita vardam di sini, vardam si total. Total. Oke. Kayak gini. Kita akan jalankan. Nah, dia akan masuk keluar intergen gitu. Jadi ini alurnya adalah ini kan data dari si ini juga data dari si ini, si les gitu ya. Nah, data ini kan diproses ya. Nah, pas sudah diproses, nilainya itu akan dikirim kepada SAM gitu. Dan nilai ini, yang nilai sudah ada di dalam SAM ini bisa kita simpan di dalam variabel yang kita inginkan. Di sini kita menyimpannya dalam variabel total, seperti itu. Jadi fungsi return ini kita mengembalikan nilai kepada si functionnya gitu. Dan dari function itu kita bisa menyimpannya di tempat yang kita inginkan. Dan sini saya akan memberikan satu buah contoh ya untuk yang rumitnya. Ada function return value. Misalnya di sini kita akan menggunakan if. Jadi misalnya si functionnya ini cocok dengan value-nya, maka dia akan jalan gitu. Oke, kita akan coba membuatnya di sini. Function terlebih dahulu, function namanya get final value seperti ini. Baru kita masukkan ininya siapa ya, nilai lah, atau ya nilai saja gini, lalu kita enter. Seperti ini. Dalam kita buat if, ini misalnya jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya akan dikembalikan pada return ke return ini, benar kan, kayak return A. Lalu kita buat else if-nya, else
salah. Ini susah buatnya. Else if kita buat ininya, misalnya nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan return B gitu. Kita kasihin sini nih, B. Kita akan ini aja, apa namanya, salin biar cepat. Oke. Baru ternyata kita gunakan tutup dengan else seperti biasa. Itu langsung return uh, D C 50 60. Nah, ini semisal kita di sini kita masukin echo gitu ya. Apa misalkan ups gitu misalnya. Ini maka echo up ini nggak mungkin dia tereksekusi. Kenapa? Karena semisal ada salah satu saja yang dia itu sudah cocok dengan kategori ini, maka dia akan langsung nilainya di return gitu kepada si functionnya menjadi A gitu nilainya. Contoh ya kita di sini buat ya si nilai sama dengan misalnya 90 gitu. Nah ini kalau misalnya kita eksekusi, bisa kita buat lagi uh, skor sama dengan sum ini ya, store dengan sum gitu misalnya. Ini bener banget ini. Ini ntar kalau kita jalankan di sininya misalnya uh, maaf, kita masukin 90 aja di sini. Coba ini enggak. Oh ya saya baru ingat kita nggak perlu kita gunakan ini. Nah gini. Oh, error. Oh alah pantas error. Salah masukkan ini ya. Get final value ini loh. Nah ini misalnya kita gini. Function seperti ini. Nah ini belum di pardam, kita menggunakan pardam. Mana nggak muncul pardam. Skor. Nah dia akan return string A gitu. Kenapa? Karena nilai dari tadi kita masukin get value-nya nilainya kan 90 dan di sini kirim di sini. Lalu dia akan disesuaikan dengan kondisi if. Di sini lebih dari 80 maka dia dapatnya A. Dan nilai A ini langsung di-return kepada function get final value. Lalu kita bisa pindahkan datanya ke variable score. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bisa gunakan tipe declaration. Caranya itu gampang. Tipe declaration seperti biasa itu kita untuk membatasi gitu. Jadi si return value-nya ini biar bisa dipastikan gitu ya. Itu hanya perlu menambahkan titik 2 di akhir tanda kurung. Seperti itu. Di sini caranya adalah di sininya. Di sini kita misalnya tambahan titik 2 seperti ini. Lalu kita masukin nih datanya apa. Misalnya di sini kan pakainya string gitu. Lalu kalau yang ini misalnya
INT gitu. Fungsinya apa? Banyak fungsinya di antaranya agar setiap data return yang dikembalikan itu akan sesuai dengan yang kita deklarasikan. Jika tidak sesuai, dia error. Lalu yang kedua adalah agar kita bisa memberitahu rekan kita atau diri kita sendiri bahwa return yang akan dilakukan di sini itu menggunakan data defaultnya atau data deklarasinya adalah ini. Oke, mungkin ini adalah sekian untuk malam ini, teman-teman. Assalamualaikum.